Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang rasional pelibatan orang tua dalam pendidikan. Pelibatan keluarga adalah proses atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian penjelasan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut pasal 2 Permendikbud di atas, pelibatan keluarga diarahkan pada 5 tujuan. Pertama, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antar satu pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Tiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Keempat, membangun sinergitas antara satu pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mewujudkan lingkungan atau pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jenis-jenis pelibatan orang tua dalam pendidikan. Contohnya, 1. Dapat membantu anak membuat pilihan. 2. Membantu anak mengenal dan mengekspresikan emosi. 3. Dapat membantu dan membiasakan anak membangun respek atau empati. 4. Dapat membantu anak mengenal haknya, membantu anak mengenal keinginan dan kebutuhan. 5. Dapat membantu anak menghargai pertemanan. 6. Dapat membantu anak memahami perbedaan. 7. Dapat membantu anak dapat membangun lingkungan yang inklusif, respek, dan berharga perbedaan. 7. Dapat membantu anak memiliki keterampilan berteman dengan baik. 8. Dapat membiasakan anak akrab dengan uang. 9. Dapat membantu dan membiasakan anak menghargai dan akrab dengan nilai sumber kayak alam. 9. Dapat membantu anak dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. 10. Dapat membantu anak memahami pentingnya pertahanan diri dan bagaimana membangunnya. 11. Dapat membantu anak menghemat sumber daya. 12. Dapat membantu anak memiliki sikap tanggung jawab dan peduli pada lingkungan. 12. Dapat membiasakan anak mengenal dinamika dasar jual beli. 13. Dapat membantu anak menggunakan uang secara bijak dan membantu anak membuat keputusan. 12. Dapat mendorong anak untuk membiasakan sikap menabung dan berbagi. Jenis keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua telah dicetuskan dalam teori overlapping sphere of influence yang dikemukakan oleh Epstein, yang membagi bentuk keterlibatan orang tua secara terperinci menjadi 6 tipe keterlibatan, yakni parenting education atau pendidikan orang tua, komunikasi, volunteer atau relawan, pembelajaran di rumah, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan komunitas. Adapun penjelasan masing-masing tipe adalah sebagai berikut. Yang pertama, parenting education. Parenting education ini adalah berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan bagi orang tua yang bertujuan membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak sebagai pelajar dan mendapatkan informasi tentang kesehatan, keamanan, gizi, dan setiap hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Yang kedua, komunikasi. Keterlibatan dalam bentuk komunikasi ini berupa keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah antara rumah dan sekolah atau sebaliknya. Adapun komunikasi diharapkan mampu mengkomunikasikan tentang program sekolah maupun pendidikan, perkembangan dan kesehatan anak guna meningkatkan kerjasama dan pemahaman orang tua dan guru tentang anak. Yang ketiga adalah volunteer. Keterlibatan orang tua dalam bentuk volunteer atau sukarelawan ini berupa bantuan dan dukungan orang tua secara langsung pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan dilakukan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Yang keempat, pembelajaran di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah yang dimaksud adalah kegiatan orang tua dalam membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang ada di sekolah, seperti membantu anak mengerjakan tugas di rumah, membacakan buku cerita yang mendidik bagi anak, dan sebagainya. Dan yang kelima ada membuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan di sekolah adalah sebagai perwujudan rasa memiliki orang tua terhadap lembaga pendidikan tempat anak mereka belajar. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya seperti keikutsertaan orang tua dalam komite sekolah, keikutsertaan orang tua dalam persatuan orang tua dan guru, dan sebagainya. Yang keenam adalah bekerja sama dengan komunitas. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan yang menghubungkan orang tua, guru, murid, dan masyarakat, di mana mereka merencanakan secara bersama-sama kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah,
seperti dalam layanan kesehatan, kelompok budaya, rekreasi, dan kegiatan lainnya yang memerlukan kontribusi masyarakat atau juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu tentang program-program yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan pelibatan orang tua. Antara lain, 1. Home visiting. Home visiting dilakukan oleh pihak sekolah dan profesional yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang tua untuk berinteraksi dan menyediakan kesempatan belajar bagi perkembangan anak-anak mereka. Tujuan utama dari partisipasi orang tua selama home visiting adalah untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam memberikan pengalaman belajar dan kesempatan kepada anak-anaknya selain saat home visiting berlangsung. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam proses penilaian atau assessment. Ketika orang tua dan keluarga dilibatkan dalam proses penilaian yang komprehensif dari anak mereka, maka mereka akan memberikan gambaran akurat dari kekuatan dan kebutuhan anak mereka. Dalam hal ini, pihak sekolah bisa merangkul dan bersama-sama membuat rencana program yang akan menemukan kebutuhan mereka. Dalam melakukan penilaian yang komprehensif, guru dapat menggunakan kuesioner maupun wawancara untuk menggali informasi dari orang tua. Adapun bentuk-bentuk program lain yang dapat dirancang antara lain adalah 1. Menciptakan pusat keluarga. Yang kedua, membuat papan buletin keluarga. Yang ketiga, mengadakan rapat atau pertemuan rutin antara guru dan orang tua. Yang keempat, melibatkan media cetak. Yang kelima, membuat website. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah merancang program kegiatan-kegiatan lain seperti field trip dan perayaan hari besar bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.